Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Kimia Organik 1. Baiklah, kali ini kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu analisa unsur-unsur senyawa organik. Baik, sebelum memulai percobaan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu senyawa organik. Senyawa organik merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga terdapat unsur lainnya seperti sulfur, halogen, dan nitrogen. Seperti yang kita ketahui, senyawa organik banyak tersebar di alam, baik itu dari tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri, senyawa organik banyak berperan penting di dalam reaksi metabolisme, seperti karbohidrat yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan energi. Baik, kita langsung saja ke praktikum kita kali ini. Namun, sebelumnya yang mesti kita ingat, dalam menganalisa unsur-unsur organik ini, kita perlu mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang dapat larut dalam air dan dapat bereaksi dengan reaksi ionik. Pengubahan senyawa organik dapat kita lakukan dengan meleburkan senyawa organik menggunakan logam natrium Na. Nah, ini disebut sebagai uji Lasiegner. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah FeSO4 kristal, Pb asetat, asam asetat, AgNO3 0,1N, logam natrium, urea, N2H42HCl, belerang, HNO3 dan H2SO4 pada lemari asam. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu tabung reaksi, lumpang dan alu, penjepit, gelas beker, spatula dan corong, bunsen dan kaki 3. Baik, yang pertama kita preparasi dulu sampelnya. Di sini kita akan mencampurkan senyawa-senyawa yang mengandung unsur S, N, dan halogen. Sebelum memulai uji, kita preparasi sampel terlebih dahulu, yaitu dengan mencampurkan sampel urea, N2H42HCl dan belerang dengan perbandingan 1:1, kemudian digerus hingga homogen. Selanjutnya, logam Na sebanyak 3 potong dimasukkan ke dalam vial, lalu dipijarkan. Yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan logam Na ini, harus berhati-hati jangan sampai ada air yang akan memicu logam Na untuk bereaksi dan menimbulkan ledakan. Setelah logam Na dipijarkan, dibiarkan dingin, lalu dimasukkan campuran sampel ke dalam vial. Kemudian dipijarkan kembali dengan api yang kuat. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam beker gelas yang telah berisi air suling kurang lebih 100 ml. Larutan ini kemudian dididihkan. Setelah mendidih, didinginkan terlebih dahulu, kemudian disaring. Filtrat yang diperoleh ini nantinya akan kita gunakan untuk analisa unsur belerang,
halogen, dan nitrogen. Kita langsung saja ke percobaannya. Disediakan 3 tabung reaksi. Pada masing-masing tabung dimasukkan filtrat secukupnya. Untuk penentuan unsur belerang, tabung pertama ditambahkan 2 tetes asam asetat. Kemudian 2 tetes larutan PB asetat. Lalu diamati endapan yang terbentuk. Setelah PB asetat ditambahkan, terbentuk endapan hitam yang menandakan adanya unsur belerang. Penentuan unsur halogen. Tabung kedua ditambahkan beberapa tetes HNO3, lalu dididihkan untuk menghilangkan HCN dan H2S. Kemudian ditambahkan 2 tetes AgNO3 0,1 N dan diamati endapan yang terbentuk. Hasil menunjukkan terbentuknya endapan cermin perak yang menandakan adanya unsur halogen. Selanjutnya, penentuan unsur nitrogen. Dimasukkan FeSO4 kristal kurang lebih 1,5 spatula ke dalam tabung ketiga. Kemudian dipanaskan di atas penangas air hingga mendidih. Lalu ditambahkan beberapa tetes H2SO4 pekat dan dipanaskan kembali. Hasil menunjukkan setelah dipanaskan terbentuk endapan biru berlin yang menandakan adanya unsur nitrogen. Dari hasil yang diperoleh, unsur belerang terdapat endapan hitam. Unsur halogen membentuk cermin perak. Unsur nitrogen terdapat endapan biru berlin. Pertanyaannya adalah, mengapa senyawa organik perlu kita ubah menjadi senyawa anorganik untuk kita reaksikan dengan reaksi ionik? Dan reaksi apa yang terjadi? Percobaan yang terakhir untuk memeriksa adanya unsur karbon dan hidrogen. Pada cawan penguap dimasukkan kurang lebih 2 gram gula pasir, kemudian dipanaskan. Setelah gula dipanaskan, mula-mula mencair dan beberapa detik kemudian membentuk suatu karamel. Untuk menentukan adanya unsur karbon dan hidrogen, maka dilakukan uji uap menggunakan CaOH 2 kali.
Hasil menunjukkan larutan menjadi keruh dan terdapat uap air pada dinding tabung. Terjadinya kekeruhan yang menandakan adanya unsur karbon dan terjadinya kondensasi uap air pada tabung menunjukkan adanya unsur hidrogen. Sekian video percobaan kali ini, dan jangan lupa pertanyaan pada video tadi dapat dijelaskan pada pembahasan ya. Jangan lupa like and subscribe video channel ini, kalau tidak potong nilai 10. Sampai jumpa di video-video praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.